Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo semua, halo guys, welcome back kembali lagi di channel saya. Dan kali ini mungkin saya akan menjelaskan tentang software perangkat lunak. Kan soalnya di video sebelumnya udah hardware, sekarang software. Kalau belum tahu hardware bisa lihat di video saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan nanti ada pengertian dari software, ada fungsi site operasi, fungsi umumnya, jenis software ada apa aja, terus nanti ada OS, ada operating system atau sistem operasi, sama AS, application system atau sistem aplikasi. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi software itu pengertiannya adalah nama lain dari software adalah perangkat lunak. Ya, perangkat lunak itu ada software, kalau perangkat keras itu hardware. Namanya juga soft ya, soft tuh lembut, lunak lah, lunak. Terus karena disebut juga sebagai perangkat lunak, maka sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Ya, jika perangkat keras adalah komponen yang nyata yang dapat dilihat dan disentuh oleh secara langsung manusia, maka software atau perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Software memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda, namun bisa untuk dioperasikan. Jadi, kalau hardware itu bendanya, kalau software itu contohnya kayak software kayak misalnya ini nih website nih. Ini software ini kayak OBS ini. OBS itu software ya kayak aplikasi-aplikasi gitulah. Nggak tahu juga sih, kalau salah maaf deh. Terus langsung aja fungsi sistem operasi. Salah satunya membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik. Iya betul. Kalau misalnya tidak ada sistem operasi, kalau misalnya iya jadi komputernya jadi nanti berat sendiri, nggak dibantu. Ini ibaratnya pembantu komputer lah ini, pembantu itu. Terus kedua memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien, biar nggak boros kayaknya. Terus disusun atau diprogramkan untuk sedemikian rupa, memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien. Jadi disusun sedemikian rupa. Jadi beda-beda ya, ada banyak sistemnya, ada banyak dan fungsinya beda-beda. Tidak hanya itu, fungsi sistem operasi komputer dibagi dalam 3 bagian, yaitu mediator, ada sebagai wadah, ada sebagai penerjemah. Kalau mediator itu ada sistem operasi komputer menjadi penengah atau penghubung perangkat keras komputer atau hardware dengan perangkat lunak komputer. Oh, mediator ada sistem operasi. Itu mediator. Kemudian fungsi sistem operasi sebagai wadah. Ada sistem operasi komputer tepat menginstal suatu aplikasi dan sebaliknya. Jadi sebagai tempat kalau misalnya install apa itu tempatnya ya ada fungsi di sini nih wadahnya. Wadah tempatnya. Terus ada fungsi sistem operasi komputer sebagai penerjemah. Ada sistem operasi komputer melakukan proses penerjemahan bahasa program untuk diambilkan ke layar. Oh, jadi ini kayak misalnya mungkin contohnya kayak Google Translate gitu ya. Nih, penerjemah gitu ya. Mungkin ya, mungkin. Maaf kalau salah. Jadi langsung aja lanjut fungsi umumnya sistem operasi. Salah satunya adalah resource manager, pengelolaan sumber daya dan mengalokasinya, misalnya memori, CPU, disk drive, perangkat lainnya. Terus ada interface atau tatap muka, yaitu sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras dan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat atau user friendly. Bersahabat ya. Terus ada koordinator, mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan proses secara berurutan. Oh, berarti disediain sama koordinator ya. Nah, ada koordinator nih, mengkoordinasi, menyediakan. Jadi kalau misalnya habis disediain lagi. Ya itu salah satunya ada 3, saya sebut 3 aja ya. Terus kemudian ada jenis-jenis software berdasarkan distribusi atau penyaluran. Nih, yang pertama ada software berbayar, ada spyware.
merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapat software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya, ya itu kayak ya tahu sendirilah, banyak kayak misalnya Adobe Premiere Pro, saya ini berbayar softwarenya. Kemudian kayak banyak lagi contohnya seperti ya Adobe Illustrator, banyak lah gitu. Terus kemudian ada freeware atau perangkat lunak gratis yang perangkat lunak komputer berhak cipta yang perangkat lunak komputer yang gratis digunakan tanpa batasan waktu. Ya contohnya kayak ini nih, OBS Studio. Ini saya tinggal load aja sih, gratis gitu. Buat ngedownload buat nge-recording gitu. Itu freeware. Terus kalau ini free software itu adalah lebih mengarah kepada bebas penggunaan tetapi tidak harus gratis. Pada kenyataannya namanya adalah karena bebas untuk mencoba perangkat open source di masa lalu. Jadi lunak sumber freeware itu eh, beda ya sama free software sama freeware, beda ini. Kalau ini lebih mengarah kepada bebas penggunaan tetapi tidak harus gratis. Ya beda itulah. Kalau ini itu emang bener-bener lakona gratis, perangkat lunak komputer berhak. Pokoknya ini yang gratis. Kalau ini lebih mengarah kepada bebas penggunaan tetapi tidak harus gratis ya. Jadi bisa berbayar gitu ya. Tidak harus gratis sih. Terus lanjut aja deh. Ada shareware itu juga bebas tetapi lebih dibatasi untuk waktu tertentu. Oh, kalau shareware itu ada waktunya, misalnya ada list time-nya nih ya. Nih, misalnya 30 hari eh ya misalnya 30 hari, bentar lah. Ya lanjut aja deh. Ya misalnya 30 hari ini ada shareware. Eh jadi ini kayak aplikasi berbayar tapi ada kalian bisa mencoba tapi ada waktunya gitu. Misalnya 30 hari kayak ya Adobe Premiere juga ada cara bisa mencoba experience softwarenya misalnya 30 hari atau segitulah. Terus yaitu arti shareware itu. Jadi yang berbayar tapi ada yang ketentuan bisa nyobain selama beberapa hari, ada gitu, ada business time-nya. Terus ada lanjutnya, ini ada dua tipe software perangkat lunak. Jadi ada OS sama AS. OS itu ada operating system, sistem operasi. Kalau AS application system, sistem aplikasi. Jadi ini yang sistem operasinya, ini sistem aplikasinya. Sistem aplikasi. Jadi yang saya OS, operating system, sistem operasi. Sistemnya adalah komponen pengolah piranti lunak dasar sebagai pengolah sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Berarti ini tuh sangat dibutuhkan dalam suatu device, dalam suatu komputer atau dalam suatu laptop. Soalnya kalau nggak ada ini jadi nggak berjalan, namanya juga mengoperasi ya. Sistem mengoperasi. Kalau misalnya nggak ini nggak berjalan, nggak dioperasi gitu. OS ya. Terus langsung aja di sini ya. Bagian-bagian sistem operasi. Ada mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Terus ada kernel, yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Oh, ini intinya nih. Terus ada command interpreter atau shell ya, yang bertugas membaca input dari pengguna. Ada pustaka-pustaka, yaitu menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Terus terakhir ada driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal. Oh, hardware eksternal itu kayak penyimpanan data tapi bisa dibawa dan isinya tuh gede. Eksternal tuh kayak USB tapi isinya gede.
sekaligus untuk mengontrolnya. Sebagai sistem operasi menginginkan atau aplikasi saja yang berjalan pada suatu waktu, misal DOS, DOS itu. Terus kita lanjut ya di layanan sistem operasi. Seiring dengan berkembang sistem operasi, semakin banyak lagi layanan yang menjadi layanan inti umum. Kini sebuah OS mungkin perlu menyediakan layanan jaringan dan koneksi internet yang dulunya itu tidak menjadi layanan inti umum. Program saling berkomunikasi antara satu dan lainnya antar muka. Ada layanan sistemnya, ada layanannya. Terus ada vendor sistem operasi saat ini. Vendor tuh kayak perusahaan sistem operasi yang ada. Contohnya kayak Microsoft Windows nih, kayak ini Windows 7 nih. Ya, itu vendornya Microsoft. Terus ada nih Microsoft, terus ada Unix atau Linux. Nah, Linux kayak gini nih. Itu perusahaan sistem operasi. Terus ada Mac OS system yang kayak gini, Mac OS. Terus ini terus ada fungsi prosesor dalam sistem operasi ya. Prosesor tuh emang penting sih kalau dalam sistem operasi, kalau nggak ada ya gitu, nggak bisa. Terus lanjut saja deh. Ada status prosesor pada sistem operasi. Di sini ada ready, burning, block. Ready yaitu sistem di mana proses siap. Kalau ini sudah siap di jalan ini dimulai giliran berikutnya. Terus running yaitu di mana saat proses ini sedang berjalan oleh prosesor. Terus ada block yaitu di mana tidak dapat dijalankan pada saat prosesor berjalan. Siap gitu. Terusnya ada AS nih, arti AS, aplikasi sistem atau sistem aplikasi. Ada suatu subkelas software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Sistem aplikasi ya, aplikasi sistem. Contohnya ketika kita ingin membuat presentasi, maka aplikasi yang dibutuhkan adalah Microsoft Office. Gitu contohnya no. Kalau misalnya kita mau presentasi, butuhnya Microsoft Office, dan sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows. Jadi AS-nya tuh misal AS-nya tuh aplikasinya, ya namanya juga application. Terus kalau sistem aplikasinya OS-nya tuh Windows. Kayak gitu. Jadi AS aplikasinya, OS tuh vendornya pabriknya dari mana gitu. Bisa dari Windows, kalau aku dari Windows, contoh gitu. Terus ada bagian-bagian aplikasi, ada bahasa pemrograman, dan aplikasi ya nih. Ada programming, ya kebanyakan nih program gitulah. Ya, terus ada jenis-jenis aplikasi. Di sini ada package software, memiliki copyright yang biasa dibutuhkan oleh user pribadi atau perusahaan. Terus ada custom, biasa software ini dipesan oleh suatu perusahaan kepada programmer dengan fungsi yang bisa digunakan di perusahaan tersebut. Contohnya, kalau ini kan contohnya yang package software atau Office 2007. Kalau ini contohnya aplikasi penerima mahasiswa baru, misalnya gitu. Kalau bisa di custom, bisa dibuat oleh kita gitu, bebas. Terus ada web based software yang ada di website pengguna. Jadi ini udah otomatis udah ada, kayak misalnya email, web browser game itu kalau misalnya kita beli ini laptop itu otomatis sudah ada nih web based software. Terus ada open source software, ada shareware, copyright ya, ada freeware, dan terakhir ada public. Software memiliki copyright dan dinamika untuk publish tak dibatasi penggunaannya. Mungkin itu saja ya, mungkin tentang software ya. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah kata dari saya. Saya juga masih belajar. Ya, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.